Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kera ilahi kuno itu maju lagi dengan cakarnya mengepal. Sejumlah besar cahaya keemasan meletus. Seolah-olah sebuah pilar terbanting ke bawah, memberikan rasa agresivitas yang pantang menyerah. Shi Hao menyambut serangan itu bahkan tanpa mundur setengah langkah. Dia juga mengacungkan tinjunya, membawa angin ganas. Seluruh stadion pertempuran hitam mulai bergetar saat dia mempersiapkan serangan sengit ini. Tubuh kedua individu itu sangat kontras ukurannya, namun ketika mereka bertabrakan, seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Mereka seimbang. Satu sisi tidak memiliki keuntungan besar atas yang lain. Dengan suara hong, kedua tinju bertemu. Semua jenis pancaran ilahi meletus, seolah-olah itu adalah kilatan petir kacau yang dibawa dari awan hujan. Cahaya tampak merobek ruang itu sendiri saat mengelilingi stadion pertempuran hitam. Ini adalah konfrontasi yang sangat gila. Kedua belah pihak sangat ganas saat mereka menunjukkan tingkat kekuatan destruktif yang mengejutkan. Jika mereka tidak berada dalam arena khusus ini, gunung dan lembah akan runtuh dalam bencana. Petir menyambar dan guntur menggelegar saat suara ledakan jatuh tanpa henti. Bentrokan kedua belah pihak seperti pertempuran besar antara dewa surgawi. Awan gelap berputar-putar, dan cahaya ilahi melesat ke segala arah. Kedua pihak yang ganas itu saling menentang dengan tajam, tidak ada yang memberi satu inci pun. Mereka berkelok-kelok saat mereka bertarung, menciptakan adegan yang membuat mereka yang menonton terguncang. Shi Hao masih memegang keuntungan. Setiap kali, Zhuyan akan dipaksa untuk mengambil lebih banyak langkah mundur sambil gemetar. Ini benar-benar mengejutkan. Makhluk yang teknik penyempurnaan tubuhnya terkenal selama bertahun-tahun sebenarnya lebih lemah dari manusia. Mengikuti beberapa suara suasana stadion berubah. Kera ilahi kuno menghilang, dan Shi Hao lainnya muncul. Sikap dan tindakannya tampak persis sama. Keduanya terlibat satu sama lain, berubah menjadi dua garis cahaya saat pertempuran besar lainnya terjadi. Batu pemogokan ilahi segera menjadi terpana. Ini buruk, ini nyata. Itu tidak akan menghapus dan menggantikanmu, kan? Mata Shi Hao melebar. Salinan ini terlalu mirip. Itu benar-benar berubah menjadi dirinya, dan bahkan caranya melakukan sesuatu serupa. Sepertinya tidak hanya penampilan luarnya yang sama, bahkan ekspresi dan semangatnya juga sama. Monyet bodoh, kamu benar-benar berani meniruku. Ada beberapa hal yang saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat menyalin sepenuhnya. Teriak Shi Hao. Dia membuka mulutnya dan meludahkan petir tak berujung yang terbentuk dari simbol. Selain itu, dia menggunakan tangannya untuk membentuk segel sebelum menekan ke depan. Xuan Ni meraung, dan tangisannya merobek langit. Bukan hanya satu, melainkan 10 yang muncul secara bersamaan. Tubuh mereka berwarna ungu dengan garis-garis emas mengalir melalui mereka. Setiap orang seperti gunung kecil saat mereka mengelilingi Zhuyan. Di dalam Xuan Nis ini ada simbol-simbol yang berasal dari Shi Hao. Petir menutupi area yang luas, seolah-olah lautan listrik turun. Semua itu mengalir untuk menekan kera yang kejam. Hou! Salinan Shi Hao Zhuyan meraung. Alih-alih meniru Xuan Ni, itu langsung membentuk lautan petir. Itu menjadi seperti dewa guntur itu sendiri, menyebabkan kilat meletus dengan pemukulan genderang besar. Makhluk ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi, gumam batu pemogokan ilahi. Shi Hao juga tidak menyangka kera surgawi ini begitu merepotkan. Dia menggeser tubuhnya dan mengulurkan tangan untuk meraih batu pemogokan ilahi. Segera, jeritan menyedihkan terdengar. Ah! Nak, apa yang kamu coba lakukan? Itu dibuang.
Setelah terbang melalui lautan petir, itu menghantam monyet dengan sempurna di dahi dan segera menciptakan suara dang yang keras. Seolah-olah menabrak logam, dan bahkan bunga api beterbangan kemana-mana. Jeritan sengsara dan tangisan keras terdengar bersamaan. Batu pemogokan ilahi berguling, dan kera ilahi juga meraung marah. Batu pemogokan ilahi telah tertidur sampai sekarang, dan selama waktu itu telah menyempurnakan dirinya ke tingkat yang mengejutkan. Lagi pula, ia bahkan memakan tanah yang kacau dan banyak barang mengejutkan lainnya, jadi sekarang sangat keras dan kuat. Meskipun dahi kera yang kejam itu tidak retak terbuka, tubuhnya masih bergoyang beberapa kali, dan itu menderita linglung untuk sementara waktu. Shi Hao bergegas ke depan dan menampar dengan telapak tangannya. Itu terguncang sampai meraung marah. Tangan dan kakinya bergerak secara acak dalam pertahanan. Dengan suara syua, Shi Hao bergeser ke samping. Listrik benar-benar hilang. Dia mengayunkan kaki kanannya dan menggunakan kekuatan Kunpeng. Seluruh kakinya meletus dengan puluhan ribu garis cahaya yang berkembang dengan cemerlang. Cahaya melintas di mata Zhuyan. Ia tahu bahwa serangan ini sangat kuat, jadi ia tidak menghadapinya secara langsung. Di bawah kakinya, awan emas muncul dan dengan cepat membawanya ke langit. Ketika Shi Hao melihat ini, dia juga melonjak. Dia mengangkat tangannya dan menghancurkan tinjunya ke langit dengan ganas. Awan emas itu sangat istimewa dan tidak tersebar. Zhuyan bahkan lebih ganas. Itu mengangkat kakinya dan langsung menghantamkan tumitnya ke kepala Shi Hao. Begitu liar. Cahaya meletus dari mata Shi Hao. Bagian tengah telapak tangannya menyala, dan simbol kuno berkedip-kedip. Seekor ikan hitam yang dikelilingi oleh cahaya gelap dan kekuatan bulan yang berputar-putar bergegas keluar. Dengan suara peng, dia menangkap kaki kera surgawi yang menghancurkan gunung. Dia kemudian mengayunkannya dan menghancurkannya ke arah stadion pertempuran. Hong! Tanah hitam bergetar. Kera surgawi itu diayunkan dan dilemparkan ke bawah, dan ketika mendarat, sebuah kawah terbuka dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Bahkan stadion pertempuran rusak. Itu terlalu mengejutkan. Itu belum dikalahkan dari awal pertempuran sampai sekarang, jadi bisa dilihat betapa kokohnya itu. Namun, sekarang sangat menderita, membuktikan betapa kuatnya serangan terakhir itu. Cahaya ganas meletus dari mata Zhuyan. Kali ini, itu terluka. Segera bergegas keluar untuk meraih Shi Hao dan melawannya sampai mati. Kekuatannya luar biasa dan cukup untuk memecahkan puncak gunung dan menginjak-injak danau yang sangat besar. Bagian tengah telapak tangan Shi Hao sekali lagi menyala. Sebuah peng emas terbang sebelum bergabung dengan telapak tangan dan jari-jarinya. Dia kemudian langsung menghancurkannya ke bawah. Dengan suara hong, keduanya bertabrakan dengan keras lagi. Seolah-olah langit runtuh dan bumi pecah. Ini adalah bentrokan yang sangat kuat. Ketika Kunpeng melebarkan sayapnya, rasanya seperti seluruh dunia sedang dihancurkan. Sekarang kekuatan semacam ini terjalin, kekuatan yang dihasilkannya benar-benar mengerikan. Zhuyan mengeluarkan raungan rendah. Telapak tangan dan jarinya menjadi bengkok, dan darah menutupi seluruh tubuhnya, itu mengalami cedera serius. Ki. Itu berubah menjadi hamparan cahaya keemasan, tetapi segera setelah itu, tubuhnya meredup. Itu kemudian berubah menjadi Kunpeng sebelum menukik ke arah Shi Hao. Tanpa ragu, ini adalah teknik berharga 72 transformasi yang dikenalnya. Sifatnya yang menakutkan sekarang sedang ditampilkan, menghasilkan wawasan mendalam pihak lawan. Meskipun dia tidak bisa menerimanya sendiri, dia masih bisa menggunakan kekuatannya untuk menyerang untuk sementara. Peng! Tabrakan kali ini sangat mengguncang stadion pertempuran hitam sehingga mulai retak dan kemudian terbelah. Lumpur beterbangan kemana-mana dan bebatuan berjatuhan. Awan gelap menjulang di langit.
Shi Hao mendengus dan dengan berani menekan maju untuk bertarung lagi. Setelah dipukul lagi, Zhuyan tidak bisa lagi mempertahankan teknik Kunpeng dan diledakkan terbang. Hanya bentuknya yang tersisa, itu hanya bisa menggunakan kemampuan ilahi lainnya sekarang. Sial, tidak heran Zhuyan dikabarkan mengobrak-abrik dewa dan iblis dan memakannya sebagai makanan. Ini terlalu konyol. Batu pemogokan ilahi berteriak. Itu sepenuhnya menyadari betapa kuatnya Shi Hao, namun kera ilahi ini secara mengejutkan berhasil bertahan sampai sekarang. Pada akhirnya, Zhuyan masih dibunuh oleh Shi Hao, sekarat di dalam stadion pertempuran hitam. Itu berubah menjadi selembar simbol Dao. Cahaya keemasan berkelap-kelip dan cahaya warna-warni merah menari-nari, itu jelas jauh lebih kuat daripada kertas Dao dari sebelumnya. Dengan suara peu, itu menyala dan terbakar menjadi abu. Layak menjadi Zhuyan, salah satu makhluk paling tirani di era kuno. Ini hanya selembar kertas simbol, jadi itu pasti tidak bisa menampilkan semua kemampuan ilahinya, namun itu sudah sangat kuat, kata Shi Hao pada dirinya sendiri. Kau benar sekali. Jika salah satu dari sekte barat datang ke sini, maka kemenangan atau kekalahan tidak akan begitu mudah ditentukan. Rumor mengatakan bahwa itu emas dan bukan putih, jadi itu pasti luar biasa, kata batu pemogokan ilahi. Ketika Shi Hao mendengar apa yang dikatakan, hatinya langsung bergejolak. Bola berbulu berwarna emas. Selain itu, ia memiliki tanduk, jadi itu pasti tidak normal. 72 transformasi dan teknik penyempurnaan tubuh ras Zhuyan sangat mengejutkan. Mereka dikenal sebagai kemampuan ilahi yang mengubah dunia. Ini meninggalkan Shi Hao dengan perasaan keinginan, tapi sepertinya agak sulit baginya untuk mendapatkannya. Teknik tubuh Zhuyan agak cacat. Namun, dikabarkan bahwa selama itu selesai, itu bisa menandingi teknik berharga dari Archaic Vicious Ten. Batu mencolok ilahi berkata. Selain itu, disebutkan bahwa kera yang mengganggu sekte barat memiliki teknik tubuh yang hampir sempurna. Membantai dewa dan iblis untuk makanan, kekuatan semacam ini benar-benar luar biasa, kata Shi Hao. Kemudian, dia melihat ke arah batu pemogokan ilahi dan berkata, sekarang bisakah Anda menjelaskan asal-usul tempat ini? Mari kita melihat-lihat untuk melihat apa yang ada di sini dulu, kata batu pemogokan ilahi. Itu hanya mendengar beberapa rumor dan belum pernah benar-benar melihatnya sebelumnya. Stadion pertempuran itu sangat besar, seolah-olah itu adalah dunia kecil yang luas. Pada akhirnya, sebuah dinding menghalangi jalan keluar. Banyak gambar diukir di atasnya, semuanya identik dengan makhluk yang baru saja dibunuh Shi Hao. Ini benar-benar agak menakutkan. Shi Hao menghela nafas ketika dia mengingat bagaimana tempat ini diatur oleh seseorang. Orang itu sebenarnya bisa memperbaiki jenis kertas simbol ini. Teknik semacam ini benar-benar menantang surga. Semakin dia memikirkannya, semakin menakutkan masalah ini. Dia menjadi benar-benar diam. Ini adalah Zhuyan kuno, namun ada seseorang yang bisa meniru kekuatan ilahi hanya dengan selembar kertas simbol dan membuatnya muncul di dunia nyata. Saya percaya bahwa itu kemungkinan besar ditinggalkan oleh leluhur dari garis keturunan Zhuyan. Kalau tidak ada orang lain yang bisa membuat selembar kertas simbol yang bisa menghasilkan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Batu pemogokan ilahi mengatakan beberapa kata yang menarik. Setelah memikirkannya sebentar, Shi Hao percaya bahwa kemungkinan besar itu benar. Selain itu, mereka tidak memperhatikan banyak hal lain. Ini murni stadion pertempuran dan tidak memiliki banyak lagi. Dinding dewa dan iblis. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Ini adalah jalan yang sangat ketat. Tidak banyak orang yang melewatinya sejak zaman kuno, kata batu yang mencolok itu dengan lembut. Ia tidak tahu apa yang diwakilinya, dan juga tidak tahu apa yang akhirnya dimaknainya.
Seluruh wilayah gurun memiliki total 2 tembok dewa dan iblis ini. Setiap kali, itu hanya akan muncul dengan tergesa-gesa. Saat ini, tidak ada yang tahu di mana ia berada, dan rumor mengatakan bahwa ia juga ada di daerah lain. Itu juga ada di daerah lain. Shi Hao terkejut setelah mengetahui ini. Setelah memikirkannya sebentar, dia merasa bahwa masalah ini agak aneh. Mereka yang tidak memiliki bakat yang menggetarkan dunia tidak dapat melihatnya, dan kecuali seseorang dapat memandang rendah wilayahmu, bahkan tidak ada satu langkah pun yang dapat diambil ke dalam. Ini adalah rumor, tetapi tidak ada yang tahu kemana jalan ini mengarah, kata batu pemogokan ilahi. Berdasarkan kecurigaan Shi Hao, tembok ini pastilah sesuatu yang dimasuki oleh leluhur Little Red atau Kaisar Suci Klan Api. Sepertinya mereka tidak mau itu ada di dunia luar. Pasti ada semacam misteri gila yang tersembunyi di dalam tembok ini, kata Shi Hao pada dirinya sendiri. Mereka berjalan keluar dari stadion pertempuran, meninggalkan pintu batu ini. Lihat. Ada beberapa gerbang dengan hanya gambar di atasnya tanpa cara apapun untuk benar-benar membukanya. Ini seperti legenda. Batu pemogokan ilahi berteriak kaget. Itu memiliki naga sejati, vermilion birds, dan makhluk lain yang diukir di atas gerbang. Namun, mereka tidak benar-benar terhubung dimanapun. Menurut apa yang dikatakan batu pemogokan ilahi, gurun seharusnya awalnya memiliki satu tembok dewa dan iblis. Namun, karena yang pertama mengalami beberapa masalah, itu dibiarkan tidak lengkap. Itulah mengapa ada yang sempurna kedua. Batu pemogokan ilahi melanjutkan, mengapa kamu tidak mencobanya? Larilah sedikit. Jika Anda lulus semua tes, Anda mungkin bisa berjalan ke jalan itu. Ini bahkan bukan tembok dewa dan iblis yang lengkap. Bahkan jika saya menaklukkan semua 108 stadion pertempuran, itu tetap tidak masalah. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Matanya yang besar jernih dan cerah saat dia dengan hati-hati melihat sekeliling tempat ini. Gerbang ini agak istimewa. Shi Hao terkejut. Sebelumnya, dia tidak melihat terlalu hati-hati. Tetapi sekarang, setelah mempelajari masing-masing dengan cermat, dia memperhatikan bahwa gerbang khusus ini berkilau. Gambar di atasnya adalah manusia, tetapi belum sepenuhnya diukir. Separuh kecil tubuhnya sangat indah, seolah-olah tidak memiliki noda sedikit pun. Sementara itu, tangan itu seputih batu giok, seolah-olah itu asli. Setelah pertempuran hebat melawan Zuyan, dia sudah bisa menebak bahwa apa yang terukir di atas gerbang justru adalah makhluk terkuat yang akan dia temui di dalam. Aku akan melihat-lihat. Paling buruk, saya hanya harus bertarung satu ronde lagi, kata Shi Hao. Dia ingin melihat persis seperti apa makhluk berbentuk manusia itu. Dia membawa batu pemukul ilahi bersamanya dan mendorong pintu batu hingga terbuka. Gelombang perasaan kuno yang mengubah dunia dituangkan ke dalam dirinya. Interiornya sangat damai. Kedatangan mereka tampaknya telah mengganggu ketenangan dunia kuno ini. Di dalamnya juga ada stadion pertempuran. Warna hitamnya tampak seperti diwarnai dengan darah, tetapi tidak ada binatang buas yang menerkam. Itu sangat damai. Ada sesuatu di dalam. Pikiran batu pemogokan ilahi mulai bergetar. Shi Hao juga khawatir. Dia dengan cepat bergerak mundur, tetapi kemudian dia melihat objek yang dikenalnya. Dia telah melihatnya sebelumnya di Laut Utara, dan pada saat ini, itu melayang ke bawah. Itu adalah perahu kertas hitam seukuran telapak tangan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.